Dalam kehidupan, seringkali bukan penyakit yang paling menyiksa tubuh, melainkan pikiran pesimis yang tak berhenti berbisik di dalam diri. Ibnu Sina pernah berkata bahwa tubuh manusia adalah cerminan dari jiwanya. Saat jiwa melemah, tubuh ikut kehilangan daya. Tapi ketika jiwa menguat, seluruh sel tubuh pun bergerak menuju kesembuhan. Banyak orang mengira penyembuhan datang dari obat, dari dokter, dari luar dirinya. Padahal, bagian terbesar dari kesembuhan itu muncul dari dalam, dari energi keyakinan, dari ketenangan batin, dari doa yang dipanjatkan dengan harapan tulus. Pesimisme memutus hubungan antara pikiran dan energi penyembuh itu. Ia menurunkan getaran tubuh, memperlambat regenerasi sel, bahkan membuat obat terbaik sekalipun kehilangan daya. Dalam teori kuantum, setiap getaran pikiran memancarkan frekuensi yang memengaruhi realitas di sekitarnya. Jika seseorang terus memikirkan sakit, tubuhnya menerima perintah untuk terus sakit. Tapi ketika seseorang memusatkan pikiran pada kesembuhan, mensyukuri setiap napas, dan mengisi hatinya dengan keyakinan, maka sel-selnya menerima pesan untuk bangkit, memperbaiki diri, dan pulih. Bayangkan, setiap detik tubuhmu menciptakan jutaan sel baru. Setiap sel itu mendengarkan getaran pikiranmu. Maka ketika kau berkata dalam hati, "Aku lemah, aku tidak bisa sembuh," sel-selmu menjawab, "Baiklah, kami ikut melemah." Namun jika kau berkata, "Aku sembuh, aku kuat, aku siap menerima rahmat Allah," maka tubuhmu pun merespons, mengaktifkan mekanisme penyembuhan yang luar biasa. Sebuah sistem yang sudah Allah ciptakan dalam dirimu sejak awal. Ibnu Sina mengajarkan bahwa antara tubuh dan jiwa tidak ada batas yang sejati. Ia seperti dua sisi dari satu cermin. Ketika pikiran jernih, cermin itu bersih, cahaya Tuhan bisa memantul sempurna. Tapi saat pikiran keruh oleh pesimisme, cahaya itu terhalang, dan tubuh kehilangan arah. Maka bersihkan pikiranmu. Hentikan kebiasaan menakut-nakuti diri sendiri. Ganti kalimat, "Aku tak bisa," dengan, "Aku sedang belajar untuk bisa." Ubah, "Aku sakit," menjadi, "Aku sedang disembuhkan." Penyembuhan bukan sekadar proses medis, tapi perjalanan spiritual. Ia terjadi ketika engkau menyerahkan segala daya dan kelemahanmu kepada Allah, namun tetap berusaha menjaga pikiran agar selaras dengan kehendak-Nya. Karena Allah tidak menurunkan penyakit tanpa menurunkan obatnya, dan salah satu obat paling kuat adalah keyakinan. Ketika pikiranmu mulai pesimis, sadari bahwa itu bukan suara Tuhan, melainkan gema dari rasa takut. Jangan biarkan gema itu membesar. Hadapi dengan zikir, dengan kesadaran bahwa setiap napasmu adalah bukti bahwa kehidupan masih terus mengalir dalam dirimu. Rasakan detak jantungmu, itu tanda bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mengubah arah getaran hidupmu dari keraguan menuju keimanan. Dalam pandangan quantum healing, gelombang keyakinan dan cinta memiliki daya yang dapat menata ulang keseimbangan sel. Dan dalam pandangan spiritual Ibnu Sina, cinta kepada Sang Pencipta adalah energi tertinggi yang dapat mengembalikan harmoni antara jiwa dan tubuh. Maka, jika engkau ingin sembuh, jangan hanya berobat, berdoalah dengan hati penuh syukur, dan yakinkan dirimu bahwa penyembuhan sudah dimulai. Ketika kau mulai percaya, tubuhmu akan mengikuti. Ketika kau mulai tenang, penyakit kehilangan kekuatannya. Ketika hatimu berserah, energi kehidupan mengalir kembali. Ketenangan adalah obat, syukur adalah vitamin, dan doa adalah energi yang menembus batas ruang dan waktu. Ibnu Sina pernah menulis bahwa dalam setiap manusia ada kekuatan yang mampu mengubah kelemahan menjadi kesembuhan, jika hanya ia mau percaya pada kebijaksanaan Sang Pencipta di dalam dirinya sendiri. Jadi hari ini, lepaskan pesimisme itu. Tenangkan pikiranmu. Ucapkan dengan lembut dalam hati, "Aku sedang disembuhkan oleh kasih sayang Allah. Tubuhku pulih, jiwaku damai, pikiranku terang." Dan biarkan kalimat itu menjadi doa yang berulang di dalam kesadaranmu. Karena penyembuhan sejati bukan sekadar hilangnya penyakit, tapi kembalinya harmoni antara pikiran, jiwa,
dan cahaya Tuhan yang bersemayam di dalam dirimu. Diamlah sejenak, rasakan kedamaian itu hadir. Itulah saat ketika pesimisme pergi, dan penyembuhan mulai benar-benar bekerja. Ketika kamu mulai menyadari bahwa pesimisme hanyalah kabut tipis di pikiranmu, kamu akan mengerti bahwa kekuatan sebenarnya selalu ada di dalam dirimu. Ibnu Sina percaya bahwa manusia memiliki potensi penyembuhan yang luar biasa, karena di dalam setiap manusia ada ruh yang selalu terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Allah. Ruh itu tidak pernah lemah, tidak pernah sakit, dan tidak pernah putus asa. Yang sering lemah hanyalah kesadaran kita, yang terlalu sibuk mendengarkan ketakutan dunia. Dalam keadaan pesimis, energi kehidupanmu mengecil. Kau kehilangan cahaya, kehilangan semangat, kehilangan arah. Tapi begitu kau menyalakan satu percikan iman, satu keyakinan bahwa aku masih bisa sembuh, seluruh sistem di tubuhmu akan bergerak. Sirkulasi darah membaik, sistem saraf menenangkan diri, hormon penyembuhan dilepaskan, dan daya tahan tubuh meningkat. Ilmu kedokteran modern menyebutnya mind-body connection. Sementara Ibnu Sina menyebutnya sebagai harmoni antara akal, jiwa, dan tubuh. Dalam bahasa energi, pikiran pesimis itu seperti gelombang rendah yang membuat sel-selmu bergetar tak teratur. Sedangkan pikiran positif dan doa yang penuh keyakinan menghasilkan gelombang tinggi yang menata ulang seluruh sistem energi tubuh. Itulah sebabnya, ketika seseorang mulai banyak berzikir, bersyukur, dan menenangkan diri dalam doa, kadang tubuhnya terasa ringan, dadanya lapang, dan rasa sakitnya perlahan berkurang. Bukan karena keajaiban luar, tapi karena ia membuka pintu energi penyembuhan yang selama ini tertutup oleh ketakutan. Kau mungkin pernah mendengar kisah orang yang sembuh padahal secara medis tak lagi mungkin. Para ilmuwan menyebutnya spontaneous healing, penyembuhan spontan. Namun Ibnu Sina akan berkata, itu bukan kebetulan. Itu adalah jiwa yang tersadar kembali akan kekuatannya. Karena di saat seseorang benar-benar pasrah kepada Allah dan menghapus segala pesimisme, tubuhnya kembali ke keseimbangan ilahiyah, tempat di mana penyakit tidak bisa bertahan. Jadi, setiap kali pikiranmu mulai berkata, "Aku tidak akan sembuh," jawablah dengan lembut, "Aku sedang disembuhkan." Setiap selku mendengarkan kasih Tuhan. Ulangi kalimat itu setiap pagi, setiap malam, setiap kali hatimu mulai ragu. Perlahan-lahan, frekuensi pikiranmu akan berubah. Dan ketika frekuensi itu naik, penyembuhanmu akan semakin terasa nyata. Dalam teori kuantum, realitas bukanlah sesuatu yang tetap. Ia merespons pengamatnya. Begitu pula tubuhmu. Tubuhmu merespons pikiran yang mengamatinya. Ketika kau memandang dirimu dengan kasih, tubuhmu menciptakan keseimbangan. Tapi ketika kau memandang dirimu dengan kebencian, ia menciptakan konflik. Maka, cintailah dirimu sebagaimana kau mencintai kehidupan. Karena tubuhmu adalah anugerah yang dijaga oleh energi ilahi. Ibnu Sina menulis dalam Al-Hanun fi Al-Tib, bahwa keseimbangan adalah kunci kesehatan. Dan keseimbangan terbesar bukan hanya pada makanan atau tidur, tapi pada pikiran yang tenang dan hati yang percaya. Tanpa ketenangan, obat hanyalah zat kimia. Tapi dengan ketenangan, setiap doa menjadi obat. Kau tidak sedang sendirian dalam perjalanan ini. Bahkan saat kau merasa lemah, ada jutaan sel dalam tubuhmu yang terus berjuang untukmu. Ada sistem yang Allah ciptakan agar kau bisa pulih. Ada kekuatan dalam setiap napas yang kau hirup. Dan ada kasih Tuhan yang menuntunmu untuk tidak menyerah. Hapuslah kalimat, "Aku pesimis." Gantilah dengan, "Aku sedang belajar percaya." Karena setiap keajaiban penyembuhan selalu dimulai dari satu hal kecil, keyakinan. Keyakinan yang tumbuh dari kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar urusan tubuh, tapi perjalanan jiwa menuju cahayanya. Jadi, hari ini, pilihlah untuk percaya. Pilihlah untuk tersenyum pada dirimu sendiri. Pilihlah untuk berbicara lembut kepada tubuhmu. Ucapkan dalam hati, "Wahai jiwaku, tenanglah. Wahai tubuhku, pulihlah. Wahai pikiranku,
yakinlah bahwa segala sesuatu sedang menuju kebaikan. Dan setiap kali kamu mengucapkannya dengan penuh perasaan, ingatlah, alam semesta sedang mendengarkan. Seluruh sistem energi di tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan doa itu. Kau sedang menciptakan penyembuhan dari dalam. Ibnu Sina berkata, jiwa yang kuat akan mengendalikan tubuhnya sebagaimana raja mengatur kerajaannya. Maka kuatkan jiwamu. Bersihkan hatimu dari keraguan. Dan jadikan setiap sujudmu bukan hanya doa, tapi juga terapi. Karena di dalam setiap ketundukan itu, ada getaran cinta yang menembus hingga ke inti selmu. Itulah rahasia penyembuhan sejati, ketika pikiranmu berhenti melawan, dan hatimu mulai percaya. Ketika kau berhenti berkata, aku takut sakit, dan mulai berkata, aku siap menerima kesembuhan darimu, ya Allah. Dan pada saat itu, pesimisme tidak lagi memiliki tempat. Yang tersisa hanyalah cahaya, lembut, hangat, menyembuhkan. Dan disitulah, tubuh dan jiwamu perlahan menyatu kembali, dalam kedamaian yang membawa kesembuhan sejati. Di dunia ilmiah modern, mulai muncul banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pikiran, keyakinan, dan keadaan batin tidak hanya menyertai proses penyembuhan, tetapi betul-betul memengaruhinya secara nyata. Penelitian-penelitian ini mendekati apa yang dulu diajukan Ibnu Sina, bahwa jiwa, akal, dan tubuh saling terkait erat, bahwa kesehatan mental dan spiritual bukan hanya bonus, melainkan bagian dari keseluruhan penyembuhan. Sebuah riset terkini di bidang psikologi, Enhancing Mental Well-Being by Changing Mindsets, menunjukkan bahwa ketika orang berubah pola pikirnya tentang stres, mindset stres, dari pandangan bahwa stres itu melemahkan, menjadi stres bisa meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan, maka kesejahteraan mentalnya meningkat. Walau durasi efek yang bertahan lama masih jadi tantangan, efek jangka pendek sudah nyata. Perasaan, kecemasan, dan tekanan berkurang. Ini mendukung gagasan bahwa pikiran negatif, pesimisme, bisa melemahkan kondisi batin, yang pada gilirannya melemahkan tubuh. Di dalam studi Neuroscience of Psychology, meditasi telah diteliti intensif. Sebuah meta-analisis dari 78 studi neuroimaging, fMRI dan PET, terhadap berbagai jenis meditasi menemukan bahwa praktik-praktik seperti fokus perhatian, pengulangan mantra, pemantauan terbuka, bahkan kasih sayang love inkiness, memicu aktivitas otak yang berkaitan dengan regulasi emosi, pengurangan stres, dan peningkatan respons antibodi. Penemuan ini hampir selaras dengan apa yang dikatakan Ibnu Sina bahwa jiwa dan pikiran yang tenang berperan dalam memelihara tubuh, menjaga keseimbangan, temperamen, yang dia anggap krusial. Penelitian lain yang menarik, Evidence for a Bioenergetic Influence on Human DNA in Vitro, oleh Glenn Rain dan kolega. Mereka melakukan eksperimen di mana larutan DNA manusia yang sebagian terbuka karena panas kemudian diamati proses rewinding, melipat kembali untaiannya. Hasilnya dengan kehadiran praktisi healing, reconnective healing, proses pemulihan untai DNA menjadi lebih cepat dibanding kontrol. Walau ini bukan manusia yang diuji langsung, ini memberi petunjuk bahwa ada semacam lapangan energi atau pengaruh bioenergetik yang mungkin dipengaruhi oleh keadaan kesadaran, consciousness, dan interaksi haaler. Ingat, Ibnu Sina menyebut bahwa jiwa, akal dapat memengaruhi tubuh bukan hanya melalui materi, tapi juga melalui non-materi, pikiran, ruh, kepercayaan. Sebuah ulasan, review artikel, tentang quantum healing, A New Holistic Insight menggambarkan konsep bahwa banyak penyakit bermula dari pikiran mental, dan bahwa tubuh manusia terdiri dari energi, sel memancarkan foton dan cahaya halus, dan bahwa meditasi serta pikiran positif, yang bisa dianggap pikiran kuantum, dapat memicu pelepasan endorfin dan bahan kimia penyembuh alami dalam tubuh. Ini tidak membuktikan semua klaim quantum healing populer, tetapi menegaskan bahwa tubuh manusia adalah sistem yang sensitif terhadap pikiran dan keadaan mental serta bahwa pendekatan penyembuhan holistik memang memiliki dasar ilmiah untuk beberapa efeknya. Ada juga penelitian lapangan praktis. Quantum Touch significantly reduces acute and chronic pain in adults. Sebuah studi pilot pada 41 orang yang menderita berbagai jenis nyeri akut dan kronis. Setelah intervensi Quantum Touch,
Dilaporkan pengurangan nyeri rata-rata sangat signifikan, sekitar 67,4% dalam skor visual analog scale, VAS. Beberapa orang bahkan mengalami hilangnya nyeri dalam satu sesi. Walaupun studi ini berskala kecil dan masih banyak perdebatan tentang mekanismenya, hasilnya menunjukkan bahwa ada potensi nyata bahwa interaksi energi, pikiran, spiritualitas bisa mengurangi rasa sakit, yang juga merupakan bagian penting dari proses penyembuhan tubuh. Penelitian mengenai hubungan jiwa raga menurut Ibnu Sina sendiri juga mendukung pemikiran ini. Studi analisis kesehatan mental dan implikasinya terhadap pendidikan dalam perspektif Ibnu Sina menyimpulkan bahwa menurut Ibnu Sina, kesehatan mental adalah keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan pikiran akal, dan bahwa ketidakseimbangan mental, spiritual dapat memengaruhi kondisi fisik. Ini menegaskan bahwa gagasan Ibnu Sina tidak hanya filosofi kuno tanpa relevansi, tapi memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian modern dalam psikologi, neuroscience, bahkan biologis. Dari semua penelitian itu, ada pola yang muncul berulang. Pertama, pikiran positif, keyakinan, pengharapan bisa meredakan stres dan kecemasan, yang kemudian menurunkan hormon stres seperti kortisol, yang bila berlebihan merusak jaringan tubuh dan menekan sistem imun. Kedua, meditasi, doa, zikir, praktik spiritual lainnya secara fungsional mengubah aktivitas otak dan reaksi tubuh terhadap stres, mengaktifkan pusat pengaturan emosi, memperkuat koneksi saraf yang terkait ketenangan dan keseimbangan. Ketiga, ada indikasi bahwa kesadaran dan keadaan kesadaran, consciousness, memiliki efek bioenergetik pada tingkat sel atau molekul, meskipun penelitian ini masih awal dan sering kontroversial. Keempat, keyakinan bahwa tubuh bukan hanya mesin biologis, tapi juga sistem yang merespons pikiran, jiwa, keadaan emosional dan spiritual. Tahukah kamu bahwa setiap kali kamu berpikir pesimis, tubuhmu mendengarnya? Ilmu modern membuktikan hal ini. Ketika seseorang merasa putus asa, otaknya mengeluarkan hormon stres, kortisol dan adrenalin dalam jumlah tinggi. Jika berlangsung lama, hormon-hormon itu membuat sistem kekebalan tubuh menurun, memperlambat penyembuhan luka, bahkan memperburuk peradangan di organ tubuh. Namun ketika seseorang mulai berpikir positif, atau bahkan sekadar percaya bahwa ia akan sembuh, tubuhnya bereaksi berbeda. Kadar hormon stres menurun, dan tubuh mulai memproduksi endorfin, dopamin, dan serotonin, zat kimia penyembuh alami yang membuat sel-sel tubuh bekerja dengan lebih harmonis. Ilmu psikoneuroimmunologi, cabang ilmu yang meneliti hubungan antara pikiran, sistem saraf, dan kekebalan tubuh, telah mengkonfirmasi hal ini berulang kali. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Harvard Medical School menunjukkan bahwa pasien yang menjalani terapi relaksasi dan doa mengalami penurunan signifikan pada tingkat peradangan dan tekanan darah. Bahkan gen yang berkaitan dengan imunitas tubuh mereka menjadi lebih aktif. Artinya, pikiran tenang dan doa bukan sekadar sugesti, tapi benar-benar mengubah ekspresi gen di dalam tubuh. Itu sebabnya, Ibnu Sina selalu menekankan keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Dalam pandangannya, penyakit tidak hanya disebabkan oleh ketidakseimbangan fisik, tapi juga oleh keadaan jiwa yang terguncang. Kini, para ilmuwan menyebutnya psychosomatic illness, penyakit yang muncul karena pikiran dan emosi negatif yang menumpuk. Dan penyembuhannya pun tak bisa hanya dengan obat, tapi juga dengan menata pikiran, menenangkan hati, dan memperkuat keyakinan. Mari kita lihat dari sisi energi. Setiap sel tubuh memancarkan medan elektromagnetik halus. Jantung, misalnya, memiliki medan energi yang dapat terdeteksi hingga beberapa meter dari tubuh manusia. Ketika kita berada dalam keadaan bahagia dan penuh rasa syukur, medan ini menjadi lebih stabil dan harmonis. Namun saat kita diliputi pesimisme, kecemasan, dan kemarahan, medan itu menjadi kacau, dan tubuh pun merespons dengan stres biologis. Penelitian dari HeartMath Institute di Amerika Serikat membuktikan bahwa perasaan positif seperti cinta dan syukur menghasilkan pola detak jantung yang disebut coherence, sebuah kondisi ketika sistem saraf, hormon, dan otak bekerja dalam sinkronisasi sempurna. Dalam keadaan ini, tubuh memiliki kemampuan penyembuhan yang jauh lebih tinggi.
Bukankah ini sejalan dengan ucapan Ibnu Sina 1000 tahun lalu? Bahwa ketenangan jiwa adalah obat bagi tubuh, dan kegelisahan adalah racun yang tak terlihat. Lalu bagaimana dengan hubungan teori kuantum dan penyembuhan? Fisikawan modern menjelaskan bahwa realitas pada tingkat dasar adalah getaran energi. Setiap pikiran, niat, dan emosi memiliki frekuensi tertentu yang berinteraksi dengan medan energi di sekitar kita. Konsep ini sejalan dengan quantum healing, yang memandang bahwa pikiran sadar dapat memengaruhi proses biologis melalui medan energi halus. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Glenn Rain, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ditemukan bahwa kesadaran manusia dapat memengaruhi struktur DNA in vitro, bukan secara mistik, tetapi karena perubahan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh niat dan perhatian penuh. Artinya, ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya pikirannya yang berubah, tetapi seluruh tubuhnya ikut merespons melalui gelombang energi. Doa, keyakinan, dan niat baik ternyata punya efek nyata pada dunia fisik. Ibnu Sina mungkin tidak mengenal istilah kuantum, tapi beliau sudah memahami prinsipnya, bahwa jiwa memiliki daya yang halus, melampaui tubuh, dan bisa menggerakkan materi. Dan inilah mengapa penyembuhan spiritual menjadi begitu penting. Ketika seseorang berdoa dengan penuh kesadaran, ia mengubah medan energinya sendiri. Pikiran yang pesimis membuat medan itu redup dan lemah. Namun pikiran yang penuh doa dan harapan membuatnya bercahaya, menular kepada setiap sel, menembus seluruh sistem tubuh, hingga akhirnya membawa kesembuhan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Behavioral Medicine menemukan bahwa pasien yang aktif berdoa dan memiliki keyakinan spiritual kuat pulih lebih cepat dari operasi dibanding mereka yang tidak. Mereka mengalami penurunan nyeri, pemulihan jaringan lebih cepat, dan tingkat kecemasan yang jauh lebih rendah. Bahkan, sistem kekebalan mereka lebih aktif dalam melawan infeksi. Bisa kau lihat? Sains modern dan spiritualitas ternyata tidak bertentangan. Keduanya hanya berbicara dengan bahasa yang berbeda. Sains menggambarkan hormon, frekuensi, dan neuron. Spiritualitas menyebutnya energi, doa, dan cahaya. Tapi intinya sama, pikiran yang penuh keyakinan membuka jalan bagi kesembuhan. Ketika seseorang mulai berlatih berpikir tenang, bersyukur setiap hari, memperbanyak zikir dan doa, tubuhnya tidak hanya menjadi lebih damai secara emosional, tetapi juga benar-benar berubah secara biologis. Gelombang otaknya berpindah dari frekuensi tinggi yang penuh ketegangan, beta, menuju frekuensi rendah yang damai, alpha dan theta. Dalam kondisi ini, tubuh masuk ke fase healing state, sistem imun bekerja optimal, hormon penyembuhan meningkat, dan proses regenerasi sel berlangsung lebih cepat. Jadi, kalau kamu sedang berjuang dengan penyakit, cobalah mulai dari sini, ubah getaran pikiranmu. Hentikan ucapan, "Aku sakit." Gantilah dengan, "Aku sedang disembuhkan." Jangan lagi berkata, "Aku takut." Tapi ucapkan, "Aku tenang, karena Allah bersamaku." Karena setiap kalimat yang keluar dari hatimu bukan hanya suara, tapi perintah energi kepada tubuhmu. Ibnu Sina menulis, orang yang memahami jiwanya akan mudah memahami penyakitnya. Dan orang yang memahami penyakitnya akan mudah menemukan kesembuhannya. Maka pahamilah dirimu. Amati setiap pikiran yang melemahkan, setiap rasa takut yang muncul. Jangan lawan dengan marah, tapi sadari dengan lembut, dan kembalikan semua kepada Allah. Itulah inti dari penyembuhan spiritual. Ketika hatimu mulai damai, tubuhmu mengikuti. Ketika keyakinanmu tumbuh, energi hidupmu meningkat. Ketika kau melepaskan pesimism, kau membuka pintu bagi kuasa Allah untuk bekerja melalui dirimu. Dan pada akhirnya, penyembuhan sejati bukanlah tentang hilangnya penyakit, tetapi tentang kembalinya kesadaran bahwa tubuhmu hanyalah kendaraan, dan ruhmu adalah cahaya yang tak pernah padam. Diamlah sejenak, tarik napas perlahan, rasakan udara masuk melalui hidungmu, mengalir ke paru-paru, dan menyentuh setiap sel tubuhmu yang sedang berjuang untuk pulih. Itulah kehidupan,
Itulah energi yang sejak awal diberikan Tuhan kepadamu. Ia tidak pernah pergi, hanya kadang tertutup oleh kabut pikiran yang pesimis. Kau tidak harus berjuang sendirian. Setiap kali kau mengucap, "Ya Allah, aku lemah," Dia menjawab dalam sunyi hatimu, "Aku bersamamu." Ketika kau menangis karena lelah menanggung sakit, Mata itu bukan tanda kelemahan. itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa jiwamu masih terhubung kepada Sang Penyembuh. Ibnu Sina pernah berkata, Penyakit yang paling berat adalah putus asa, dan obat yang paling kuat adalah harapan. Dan sekarang kita tahu, bukan hanya secara rohani, tapi juga secara ilmiah, bahwa harapan benar-benar mengubah sistem di dalam tubuh. Maka lepaskan semua pikiran gelap yang berkata, "Aku tidak sanggup, aku tidak mungkin sembuh." Gantikan dengan bisikan lembut, "Aku sedang dalam proses penyembuhan, aku sedang disembuhkan oleh kasih Tuhan." Bayangkan tubuhmu seperti taman. Sel-selmu adalah benih-benih yang menunggu sinar matahari keimanan untuk tumbuh. Setiap kali kau bersyukur, itu seperti hujan yang menyirami tanahnya. Dan setiap kali kau berzikir, itu seperti cahaya matahari yang menghangatkan seluruhnya. Lihatlah bagaimana tubuhmu merespons. Jantungmu berdetak sedikit lebih lembut. Kepalamu terasa lebih ringan. Dadamu lebih lapang. Itulah tanda bahwa energi ilahi sedang bekerja di dalam dirimu. Ilmu pengetahuan menyebutnya homeostasis, keseimbangan alami tubuh. Ibnu Sina menyebutnya mizaj, keseimbangan antara unsur tubuh dan jiwa. Tapi hakikatnya sama. Ketika hatimu damai, seluruh sistem tubuhmu menyesuaikan diri ke arah kesembuhan. Jadi jangan remehkan kekuatan doa. Jangan anggap enteng satu kalimat penuh harapan yang keluar dari hatimu. Karena mungkin, itulah kalimat yang sedang menggetarkan miliaran sel untuk kembali hidup. Lahatlah langit malam, Bejata Lewis, Bejata Suwini, tapi penuh cahaya. Begitu pula dengan hatimu. Di balik kesunyian dan kelelahan itu, masih ada cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya itu adalah nur ilahi, yang selama ini menunggu kau berhenti melawan dan mulai percaya. Penyembuhan sejati bukan berarti tidak pernah sakit. Penyembuhan sejati adalah saat kau belajar berdamai dengan sakit itu. Saat kau memahami pesan yang dibawanya. Dan menjadikannya jalan pulang kepada Tuhan. Karena setiap rasa sakit memiliki makna. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap penyakit adalah panggilan lembut dari Allah. Berhentilah sejenak, kembalilah kepadaku. Dan ketika kau menjawab panggilan itu dengan doa, dengan tangisan yang tulus, dengan keikhlasan yang dalam, kau sedang membuka pintu penyembuhan paling tinggi, penyembuhan spiritual. Dari sanalah semua dimulai. Dari kesadaran bahwa tidak ada obat yang lebih kuat daripada keyakinan. Tidak ada rumah sakit yang lebih luas daripada hati yang damai. Dan tidak ada dokter yang lebih penuh kasih daripada Allah sendiri. Maka hari ini, katakan pada dirimu sendiri dengan penuh cinta, "Aku memaafkan diriku. Aku berdamai dengan masa laluku. Aku tidak lagi menjadi tawanan ketakutan. Aku memilih percaya, karena Tuhanku Maha menyembuhkan." Setiap napas adalah doa. Setiap syukur adalah energi. Setiap keyakinan adalah obat. Dan ketika seluruh pikiran, tubuh, dan hatimu seirama dalam ketenangan itu, itulah saat mukjizat mulai bekerja. Biarkan dirimu beristirahat dalam doa. Biarkan tubuhmu pulih dengan damai. Biarkan jiwamu kembali bersinar dalam cahaya cinta ilahi. Karena penyembuhan sejati bukan tentang menolak sakit, tetapi tentang menemukan Tuhan di balik setiap rasa sakit. Dan saat kau menemukannya, tidak ada lagi ruang bagi pesimisme. Yang ada hanyalah kedamaian, Kebahagiaan, dan rasa syukur yang mengalir tanpa henti. ingatlah, Tubuhmu adalah amanah. Jiwamu adalah cahaya. Dan hatimu adalah pintu menuju keajaiban penyembuhan. Selama kau masih bernafas, masih ada harapan, masih ada cahaya, masih ada Allah yang selalu menunggumu untuk percaya lagi.
Setiap kali seseorang jatuh sakit, tubuhnya sedang berbicara. Ia tidak hanya memberi sinyal biologis, tapi juga pesan batin. Ibnu Sina percaya, penyakit bukan semata-mata ketidakseimbangan zat di tubuh, melainkan juga ketidakseimbangan antara pikiran, emosi, dan ruhani. Dalam pandangan beliau, manusia adalah satu kesatuan antara jasad dan jiwa. Bukan dua hal yang terpisah. Maka ketika seseorang pesimis, itu bukan hanya pikiran negatif, melainkan getaran energi yang melemahkan seluruh sistem penyembuhan alami tubuh. Ilmu modern kini perlahan membenarkan hal itu. Dalam penelitian Harvard Medical School, ditemukan bahwa pikiran positif dan rasa syukur dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang menghambat regenerasi sel. Ketika seseorang bersyukur, tubuhnya memproduksi lebih banyak dopamin dan serotonin, hormon yang memicu penyembuhan alami. Sementara pesimisme, rasa putus asa, dan kemarahan berlebih meningkatkan peradangan yang memperlambat pemulihan. Inilah sebabnya Ibnu Sina menekankan pentingnya menenangkan hati sebelum mengobati tubuh. Dalam Canon of Medicine, ia menulis bahwa jiwa yang damai mempercepat kerja obat, sementara kegelisahan bisa membuat obat paling kuat pun kehilangan daya. Ia bahkan menegaskan bahwa dokter sejati adalah mereka yang mampu menyentuh hati pasiennya, bukan hanya tubuhnya. Lalu, bagaimana mengubah pesimisme menjadi energi penyembuhan? Pertama, sadari bahwa pikiran adalah gelombang. Teori kuantum modern menjelaskan bahwa setiap partikel di alam semesta merespons frekuensi tertentu. Pikiranmu, ketika dipenuhi harapan, doa, dan keyakinan, menciptakan medan energi yang memengaruhi sel-sel tubuhmu. Dalam eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto terhadap molekul air, terbukti bahwa air yang diberi kata-kata positif membentuk kristal indah, sedangkan yang diberi kata negatif membentuk struktur kacau. Tubuh manusia sebagian besar adalah air. Bayangkan bagaimana getaran pesimis bisa mengacaukan keharmonian dalam dirimu. Kedua, praktikan perenungan dan doa dengan kesadaran penuh, mindful prayer. Dalam penelitian di University of Pennsylvania, pemindaian otak menunjukkan bahwa aktivitas spiritual yang mendalam meningkatkan aliran darah ke area prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur fokus, rasa damai, dan keputusan positif. Doa bukan sekadar ritual, tapi penyelarasan antara kesadaran manusia dengan sumber energi ilahi. Ketiga, ubah dialog batinmu. Setiap kali muncul pikiran, aku tidak bisa sembuh, ubahlah menjadi, tubuhku sedang belajar untuk sembuh. Pikiran adalah program yang tubuhmu ikuti. Jika engkau memberi perintah positif, tubuh akan menaatinya. Dalam bahasa kuantum, ini disebut self-observation effect. Kenyataan berubah berdasarkan kesadaran yang mengamatinya. Ketika engkau meyakini bahwa kesembuhan itu mungkin, maka seluruh sistem biologismu mulai bergerak ke arah itu. Hormon mulai menyeimbang, sistem imun mulai menguat, dan hatimu mulai tenang. Inilah penyembuhan sejati, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Ibnu Sina menutup salah satu risalahnya dengan kalimat yang begitu dalam. Obat yang paling mujarab bukanlah dari apotek, melainkan dari hati yang yakin dan jiwa yang tenang. Jadi, mulai hari ini, berhentilah melawan keadaanmu dengan ketakutan. Dengarkan tubuhmu, damaikan pikiranmu, dan hadirkan Tuhan di setiap tarikan napasmu. Karena di dalam setiap sel tubuhmu, ada kecerdasan ilahi yang menunggu perintah dari keyakinanmu sendiri. Saat engkau tenang, energi penyembuhan bekerja tanpa perlu diperintah. Saat engkau ikhlas, sel-selmu berdoa bersama jiwamu. Dan saat engkau yakin, Allah yang Maha Menyembuhkan akan menuntunmu pada kesembuhan yang tak disangka. Diamlah sejenak, tarik napas perlahan, rasakan udara masuk melalui hidungmu, melewati dada, mengalir hingga ke pusat hatimu. Itulah napas kehidupan, napas yang sama yang diberikan Tuhan kepadamu sejak engkau lahir. Dan setiap kali engkau menarik napas dengan kesadaran, tubuhmu sedang diperbaiki dari dalam. Sekarang, biarkan setiap tarikan napas membawa keyakinan baru, bahwa engkau sedang sembuh, bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu, bahwa setiap sel,
Setiap molekul sedang berzikir kepadanya, mengikuti irama doa yang keluar dari hatimu. Pesimisme akan berusaha kembali. Ia akan berbisik lembut, engkau tidak akan bisa. Tapi ingatlah, itu hanyalah jema masa lalu. Ia bukan dirimu yang sejati. Dirimu yang sejati adalah kesadaran yang tenang, yang mampu menyaksikan bisikan itu tanpa terpengaruh. Ketika engkau memilih untuk diam dan percaya, pesimisme kehilangan energinya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Johns Hopkins University, ditemukan bahwa pasien yang memiliki harapan tinggi terhadap kesembuhan memiliki tingkat kelangsungan hidup hingga 25% lebih tinggi dibanding mereka yang pasrah dengan keputusasaan. Ilmu membenarkan iman. Dan iman menuntun ilmu menuju makna yang lebih dalam. Ibnu Sina sudah memahaminya jauh sebelum sains bisa membuktikannya. Beliau menulis bahwa setiap organ tubuh memiliki jiwa kecil yang tunduk pada jiwa besar manusia. Ketika jiwa besar ini tenang dan yakin, organ-organ tubuh mengikuti ketenangan itu. Inilah sebabnya mengapa orang yang penuh cinta, penuh doa, sering tampak bersinar, bahkan di tengah sakit. Karena getaran jiwanya menembus seluruh sistem biologinya. Sekarang bayangkan dirimu sebagai cahaya. Cahaya lembut yang memancar dari hatimu, menyentuh dadamu, mengalir ke seluruh tubuhmu, ke bahumu, ke tanganmu, ke punggungmu, ke kakimu. Setiap bagian tubuhmu diterangi oleh kesadaran dan doa. Katakan dalam hati, aku sedang sembuh. Aku sedang dipulihkan. Aku sedang disayangi. Ulangi perlahan, dan biarkan tubuhmu merespons setiap kata itu. Karena tubuh mendengar, tubuh mengerti, tubuh beriman bersamamu. Tidak ada yang sia-sia dalam proses ini. Setiap air mata, setiap rasa sakit, adalah bagian dari pelajaran untuk kembali kepada keseimbangan. Seperti halnya atom yang bergetar mencari posisi stabilnya, jiwamu pun sedang menata ulang frekuensinya untuk kembali selaras dengan cinta ilahi. Dalam teori kuantum, partikel tidak bisa diam sekaligus bergerak, kecuali ketika diamati oleh kesadaran. Begitu juga dengan hidupmu. Ketika engkau menyadari dirimu sendiri dengan penuh kasih, seluruh realitasmu berubah. Penyakit bukan lagi musuh, tapi pesan. Rasa sakit bukan lagi kutukan, tapi panggilan untuk pulang kepada ketenangan yang hakiki. Dan di sanalah, dalam keheningan itu, energi penyembuhan bekerja paling kuat. Tanpa obat, tanpa paksaan. Hanya dengan keikhlasan dan keyakinan yang murni. Maka izinkan dirimu untuk sembuh. Izinkan tubuhmu untuk beristirahat. Izinkan jiwamu untuk percaya. Karena Tuhan tidak pernah menjauh dari hamba yang berusaha bertahan dalam sabar dan doa. Hari ini, mulailah berbicara lembut kepada tubuhmu. Ucapkan, terima kasih, telah berjuang bersamaku. Ucapkan, maaf, telah kuabaikanmu. Ucapkan, aku cinta padamu, karena engkau adalah amanah Tuhan yang hidup di dalamku. Dan saat engkau mengucapkan itu, seluruh tubuhmu akan menjawab dalam diam. Aku juga mencintaimu. Mari kita sembuh bersama. Ibnu Sina pernah berpesan, sesungguhnya di dalam setiap diri manusia, ada tabib yang tersembunyi. Tugas dokter hanyalah membangunkannya. Jadi kini, bangunkan tabib itu. Biarkan kesadaranmu menuntunmu. Jangan lawan rasa sakit, rangkul ia sebagai guru. Jangan biarkan pesimisme berbicara lebih keras dari doamu. Karena ketika engkau tenang, ketika engkau percaya, energi kehidupan akan kembali mengalir. Dan kesembuhan akan datang dengan caranya sendiri. Perlahan, lembut, tapi pasti. Sekarang, biarkan tubuhmu rileks sepenuhnya. Lembutkan wajahmu, turunkan bahumu. Izinkan dirimu benar-benar hadir di saat ini. Tidak ada masa lalu yang perlu disesali. Tidak ada masa depan yang perlu ditakuti. Yang ada hanyalah detik ini, dan detik ini penuh dengan rahmat Allah. Tarik napas dalam-dalam, dan rasakan setiap udara yang masuk membawa energi kehidupan. Tahan sejenak. Lalu hembuskan perlahan, biarkan semua ketegangan keluar bersama napasmu. Ulangi dalam hati,
Aku tenang. Aku sedang sembuh. Tuhan sedang bekerja di dalam diriku. Diamla Sabenter. Rasakan, tubuhmu mulai lembut. Pikiranmu mulai hening. Hati kecilmu mulai bergetar dengan rasa syukur. Inilah keadaan penyembuhan sejati, bukan dari obat, bukan dari luar, tetapi dari kesadaranmu sendiri yang bersatu dengan sumber kehidupan. Ketika engkau bersyukur, sel-selmu bersyukur bersamamu. Ketika engkau berzikir, air dalam tubuhmu ikut berzikir bersamamu. Dan ketika engkau memaafkan, tubuhmu melepaskan racun emosional yang selama ini menghambat aliran energi penyembuhan. Katakan pelan-pelan, "Aku ikhlas atas segala yang terjadi. Aku percaya setiap hal memiliki hikmah. Aku yakin Tuhanku tidak meninggalkanku." Rasakan bagaimana kalimat itu berubah menjadi energi. Energi yang lembut tapi nyata, mengalir dari dada ke seluruh tubuhmu. Energi yang memperbaiki, menghangatkan, Menenangkan. tubuhmu mendengarkan, jiwamu merespons. Dan di antara keduanya, ada kesadaran yang menjadi jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Ibnu Sina mengatakan, setiap penyakit memiliki asal di jiwa. Maka penyembuhan sejati adalah memperbaiki hubungan antara jiwa dan Sang Pencipta. Ketika hubungan itu kembali utuh, maka seluruh sistem tubuhmu ikut menyesuaikan. Detak jantungmu lebih teratur, napasmu lebih dalam, dan aliran darahmu membawa keseimbangan baru ke setiap sel. Sekarang bayangkan, di tengah dadamu, ada cahaya putih yang lembut, berputar perlahan. Cahaya itu bukan imajinasi, tetapi bentuk energi cinta yang selalu ada di dalammu. Energi yang datang dari Allah. Yang memberi kehidupan pada setiap makhluk. Cahaya itu berputar, meluas, menyebar ke seluruh tubuhmu. Ke kepala, ke bahu, ke lengan, ke jantung, ke perut, ke kaki. Setiap bagian tubuhmu diterangi olehnya. Dan semakin cahaya itu meluas. Semakin tenang jiwamu, semakin lembut pernapasanmu, semakin damai seluruh dirimu. Sekarang ucapkan dalam hati, berulang-ulang, perlahan. Aku sehat. Aku kuat. Aku tenang. Tuhanku bersamaku. Setiap kali engkau mengucapkannya, rasakan maknanya lebih dalam. Bukan hanya kata, tapi getaran. Bukan hanya suara, tapi doa yang hidup. Dan saat engkau terus mengulanginya, pikiran bawah sadarmu mulai memprogram ulang sel-selmu. Mereka mulai percaya bahwa engkau sungguh-sungguh ingin sembuh. Bahwa hidupmu memiliki arah, tujuan, dan makna. Bahwa engkau tidak sendirian dalam proses ini. Karena penyembuhan sejati bukan tentang melawan penyakit, tetapi berdamai dengannya. Mengizinkannya menjadi bagian dari perjalananmu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ketika engkau menerima, tubuh berhenti menolak. Ketika tubuh berhenti menolak, energi penyembuhan mengalir tanpa hambatan. Diamlah lagi. Dengarkan detak jantungmu. Itulah irama kehidupan yang diberikan Tuhan kepadamu. Setiap detaknya adalah tanda cintanya. Tanda bahwa engkau masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Untuk bersyukur, untuk hidup dengan kesadaran. Katakan lagi dalam hati, "Ya Allah, Engkaulah penyembuhku." Tiada kesembuhan kecuali darimu. Engkaulah yang menenangkan pikiranku, menyehatkan tubuhku, dan membersihkan jiwaku. Biarkan doa itu menjadi mantra, menyatu dengan napasmu, menjadi denyut di nadi, menjadi cahaya di setiap sel tubuhmu. Dan setiap kali engkau mengulanginya, engkau sedang menulis ulang seluruh energi hidupmu. Dari gelap menjadi terang, dari cemas menjadi damai, dari pesimis menjadi yakin. Jangan terburu-buru. Penyembuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Kadang ia datang perlahan, dalam bentuk ketenangan. Dan ketenangan itu adalah bentuk kesembuhan tertinggi. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku hadir sepenuhnya di saat ini. Aku hadir dalam kesadaran.
Aku hadir dalam cinta. Ya Allah, tenangkan pikiranku, lembutkan hatiku, kuatkan tubuhku, sucikan jiwaku. Aku tenang, aku tenang, aku tenang. Aku percaya pada prosesmu. Aku percaya Engkau sedang menyembuhkanku. Aku bersyukur atas setiap napas, atas setiap rasa, atas setiap detak jantung yang masih berdetak karena kasih-Mu. Tubuhku mendengar doaku, tubuhku mengerti bahasa keyakinan. Tubuhku sedang menata ulang keseimbangannya. Tubuhku sedang sembuh, jiwaku damai, jiwaku ringan, jiwaku memancarkan cahaya. Cahaya penyembuhan dari-Mu, ya Allah. La ilaha illallah, tiada yang berkuasa selain Engkau, ya Rab. Engkau yang memberi sakit, Engkau pula yang memberi kesembuhan. Tiada daya, tiada upaya, melainkan dengan izin-Mu. Subhanallah, Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Setiap sel tubuhku bertasbih kepadamu. Setiap molekul air di tubuhku mengingat-Mu. Setiap denyut nadiku bergetar dengan nama-Mu. Alhamdulillah, atas segala rasa, atas segala perjalanan, atas setiap ujian yang mengajarkanku makna kesabaran, atas sakit yang menumbuhkan keteguhan, atas kelemahan yang mengajarkanku berserah. Allahu Akbar. Engkau lebih besar dari segala rasa takutku. Engkau lebih kuat dari segala penyakitku. Engkau lebih dekat dari segala kegelisahanku. Aku adalah energi, energi yang berasal dari sumber ilahi. Energi itu murni, bersih, sempurna, dan aku sedang kembali menyatu dengan frekuensi cinta Tuhan. Setiap pikiranku memancarkan gelombang. Setiap doaku menggetarkan semesta. Dan semesta merespons dengan keseimbangan baru. Aku adalah bagian dari ciptaan yang sempurna. Aku tidak rusak. Aku hanya sedang diperbaiki. Aku tidak kalah. Aku hanya sedang disadarkan. Aku tidak hancur. Aku sedang dibentuk kembali oleh cinta Tuhan. Aku memaafkan. Aku memaafkan masa lalu. Aku memaafkan diriku sendiri. Aku memaafkan orang-orang yang membuatku terluka. Karena aku ingin damai. Karena damai adalah bentuk tertinggi dari penyembuhan. Sekarang, rasakan cahaya itu semakin kuat. Cahaya yang lembut, hangat, dan penuh kasih. Cahaya itu menyebar di tubuhmu, menyentuh bagian yang sakit, menghapus energi gelap dari pesimisme, menggantinya dengan harapan, dengan cinta, dengan doa. Katakan pelan-pelan, aku sehat, dengan izin Allah. Aku kuat, dengan cinta Allah. Aku sembuh, dengan kuasa Allah. Aku berserah, kepada Allah. Setiap kata itu bukan sekadar ucapan, tapi getaran penyembuhan. Dan getaran itu nyata. Ia bergerak di antara sel-selmu, di antara detak jantungmu, di antara denyut nadi dan udara yang kau hirup. Ya Allah, aku kembalikan segala keresahanku kepadamu. Aku serahkan seluruh proses penyembuhanku kepadamu. Engkaulah yang maha tahu. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Aku ridha atas ketetapanmu. Aku yakin atas janjimu. Dan aku percaya bahwa setiap rasa sakit adalah jalan menuju kedamaian yang lebih tinggi. Robbi yasir wala tu'asir. Ya Rab, mudahkanlah urusanku, jangan engkau persulit. Wa tamim beyel khair. Sempurnakanlah dengan kebaikan-Mu. Kini aku tenang. Kini aku damai. Kini aku sembuh. Kini aku pulang ke dalam diriku sendiri. Dan di sanalah aku menemukan-Mu. Dan di titik itu, Ibnu Sina menegaskan, penyembuhan sejati bukan hanya soal menghilangkan sakit, tapi mengembalikan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan ruh. Tubuh yang sehat adalah tubuh yang diisi dengan pikiran yang damai, hati yang lapang, dan keyakinan bahwa setiap ujian adalah jalan menuju kedewasaan spiritual. Kini, ilmu modern mulai menyadari kebenaran yang dulu disampaikan Ibnu Sina, bahwa stres, emosi negatif, dan pikiran yang gelisah dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sementara pikiran positif, doa,
dan rasa syukur mempercepat proses regenerasi sel. Inilah sebabnya mengapa banyak pasien yang tidak hanya diberi obat, tetapi juga diajak untuk menenangkan pikiran, berzikir, dan berserah diri. Sebab, ketika hati tenang, maka sel-sel pun mendengar ketenangan itu. Ketika seseorang yakin bahwa dirinya akan sembuh, tubuh pun mulai bergerak sesuai keyakinannya. Setiap denyut jantung, setiap hembusan napas, menjadi bagian dari doa yang hidup. Maka jangan pernah remehkan kekuatan pikiran dan hati yang terhubung pada Tuhan. Ibnu Sina telah membuktikannya dengan ilmunya, dan kita hari ini bisa membuktikannya dengan keyakinan kita. Karena sesungguhnya, penyembuhan terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri yang percaya bahwa Allah Maha menyembuhkan. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita hening sejenak, tarik napas perlahan, rasakan setiap udara yang masuk sebagai anugerah kehidupan. Sadarilah, di dalam setiap tarikan napas itu, ada kasih sayang Allah yang terus menghidupkan kita. Jika hari ini tubuhmu masih terasa lemah, jangan menyerah. Jika pikiranmu sedang resah, jangan berputus asa. Karena setiap detik yang kau lalui dengan kesabaran adalah bagian dari penyembuhanmu. Katakan dalam hati, "Ya Allah, tenangkan pikiranku, kuatkan jiwaku, sembuhkan tubuhku, dan jadikan aku hamba yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan." Ibnu Sina pernah berkata, orang yang bijak tidak hanya mengobati tubuhnya, tetapi juga memperbaiki jiwanya. Maka mari kita rawat keduanya, dengan ilmu, dengan doa, dengan keyakinan. Semoga Allah memberikan ketenangan dalam pikiranmu, kesehatan dalam tubuhmu, dan cahaya dalam hatimu. Kalau engkau sedang berjuang untuk sembuh, tulislah di kolom komentar, "Bismillah, aku sedang disembuhkan oleh Allah." Agar doamu bergema bersama doa ribuan hati lainnya yang mendengarkan pesan ini.